Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Hari ini kita akan melanjutkan materi Marine Survey and Inspection pada pemeriksaan gambar-gambar konstruksi. Untuk subtemanya adalah bagaimana cara kita memeriksa perlengkapan kapal, khususnya perlengkapan kapal utama, yaitu peralatan tambat dan berlabuh. Untuk perlengkapan kapal untuk peralatan tambat dan berlabuh yang merupakan yang nantinya harus ada tanda di kapalnya ya. Nah, di perlengkapan jangkar, rantai jangkar, dan tali temali itu ditentukan berdasarkan tabel 18.2 dengan terlebih dahulu menghitung besaran Z. Kalau dulu kita sudah merencanakan dan merancang Z ini yang di mata kuliah teori tugas gambar rencana umum pada saat merancang tali jangkar. Kemudian untuk kapal dengan pelayaran lokal dengan kodenya adalah L, perlengkapan dihitung satu tingkat di bawah yang dipersyaratkan sesuai Z atau equipment numeral. Kemudian perlengkapan untuk kapal tunda dengan daerah pelayaran pantai atau P disarankan satu tingkat di bawah yang ditetapkan oleh Z. Untuk tongkang tak berawak, jumlah jangkar satu buah dengan panjang rantai setengah dari yang disyaratkan pada tabel 18.2. Atas pemilik, tanda perlengkapan dapat ditiadakan. Jika pemilik meminta untuk ditiadakan, maka tanda perlengkapan boleh ditiadakan. Yang tanda plus itu ya, boleh ditiadakan. Kemudian perhitungan equipment numeral Z, ini yang di tugas gambar rencana umum dahulu pernah kita hitung ya. Z sama dengan D pangkat 2/3 ditambah dengan 2HB ditambah dengan A/10, di mana D adalah displacement dalam satuan ton. Kemudian H, tinggi efektif dari garis air musim panas ke bangunan teratas rumah geladak. Jadi H, tinggi efektif dari garis air musim panas, ya, garis air ke bangunan teratas rumah geladak, berarti ke top deck. Dihitung di, kalau A kecil ya, A kecil adalah jarak dalam 1 meter dihitung pada garis air musim panas ke gelak teratas pada sisi kapal di tengah kapal pada prinsip. A, luasan lambung bangunan atas dan rumah geladak yang memiliki lebar lebih besar dari B/4 di atas garis air pada pajak L. Kemudian sigma HI, jumlah tinggi dalam 1 meter ya dari bangunan atas dan rumah geladak yang mempunyai lebar lebih besar dari B/4 pada tengah kapal. Ini penambatan dengan jangkar. Perhitungan equipment numeral Z sesuai dengan section 18 diajarkan pada asumsi kecepatan arus 2,5 meter per detik, kecepatan angin 25 meter per detik. Ini yang kemudian kalau peralatan penambatan di jangkarnya dilepas, penambatan dengan jangkar. Atau kalau saya melihat kalau di Selat Madura itu banyak kapal yang menambat di tengah selat, maka perhitungannya memakai ini perhitungannya untuk gambar-gambarnya. Ini dulu kita sudah menghitung di tugas gambar rencana umum. Ini mereview bagaimana tata cara pemeriksaan nanti
harus menyesuaikan dengan perancangan pada saat penggambarannya. Kemudian jumlah jangkar pada haluan sesuai kolom 3 tabel 18.2. 2 buah harus dipasang di kapal. 2 buah harus dipasang di sisi kapal. Bila disyaratkan 3 buah jangkar, maka jangkar ketiga digunakan sebagai cadangan. Nah, jangkar ketiga itu biasanya di dinding dari forecastle deck kalau ada cadangan. Di dinding pada forecastle deck, di bagian tengahnya, di belakangnya itu. Bukan di dalamnya, di dalam ruang forecastle deck. Di ruangan forecastle, tapi di dinding forecastle di bagian luarnya. Kemudian berat head atau kepala jangkar tidak boleh kurang dari 60% dari total berat jangkar. Untuk kapal-kapal kecil di mana Z kurang dari 205, pemasangan rantai jangkar harus darat ancor yang di belakang dia. SWR harus memenuhi standar berikut, yaitu kekuatannya sama dengan persatuan rantai grid K1 antara jangkar dengan SWR agar dipasang rantai paling tidak 12,5 meter. Kemudian jangkar HHP ya, High Holding Power, berat yang dipersyaratkan sama dengan 75% dari berat ordinary stockless ancor. Jenis jangkar ya. Jangkar VHPP, Very High Holding Power, berat yang dipersyaratkan sama dengan 50% dari berat ordinary stockless ancor. Rantai jangkar pada tabel 18.2 sesuai dengan persyaratan pada rule material volume 5 dengan grade K1 biasa, K2 kualitas spesial, dan K3 kualitas ekstra spesial. Ini kalau menyesuaikan di rule for material pada volume 5 di Biro Klasifikasi Indonesia ya. Volume 5, bukan volume 2 ya. Volume 5 tentang material. Kemudian survei after construction for anchor equipment ya. Kalau untuk jangkar pengurangan berat tidak boleh lebih dari 10%. Kalau lebih dari 10% harus diganti satu kili-kili, satu swivel. Untuk rantai jangkar, pengurangan diameter rata-rata tidak boleh lebih dari 12%. Kalau jangkarnya pengurangan beratnya lebih dari 10% ya, jangkarnya diganti. Tapi kalau untuk rantai jangkar, kalau pengurangan rata-ratanya diameternya lebih dari 12%, maka harus diganti satu kili-kili, satu sambungan. Ini aturannya pada BKI BKI 41 volume 1 Rule for Classification and Survey 2019 Annex A3.3. Ini tabel 18.2 ya, yang di lampiran dari Biro Klasifikasi Indonesia. Bagaimana tata cara ini Saman ketika menghitung di tugas gambar rencana umum, tabel ini yang Saman pakai ya untuk di perhitungan perlengkapan kapal utama untuk peralatan tambat dan lampu ya. Nah kemudian stud link, ancor, chain, dimension, standardized ini common link, inlet link, kemudian end link yang kalau ada yang kurang diameternya ya diganti satu sambungan. Ada di gili-gili biasanya itu mudah diganti. Berbeda dengan rantai penggerak. Kalau rantai penggerak ada satu yang rusak maka semuanya diganti. Kalau untuk rantai jangkar tidak. Kemudian jenis-jenis joining link ya. Joining link ada gather link, anchor link, kemudian chain joining link, macam-macam ada yang model. Ini yang untuk joining ya, bukan untuk ini ya. Kalau yang ini kan rantainya, kalau ini joining linknya, maka ketika mau ganti ya joining linknya ini yang dilepas satu slot, satu jaraknya yang diganti nanti. Kemudian untuk segel, segel bahasa Jawa ini segel standar load rate segel. Segel untuk menjoin ke jangkarnya. Ada joining segel, ada anchor end segel.
macam-macam segel. Kemudian swivel. Nah, ini swivel yang apa namanya? Joining yang bisa berputar. Ini dia bisa berputar. Namanya swivel. Ada jaw and jaw swivel, di mana ujung depan dan ujung belakangnya itu ada tempat untuk penguncinya di depan dan belakang. Kalau yang ini kan cuma satu pengunci yang di bawah, satu pengunci yang di bawah. Kemudian ancor ya, tipe-tipe ancor ya macam-macam ya. Ada model spec, hall, union, bulk, dan Ford, KC14, kemudian pool, bermacam-macam. Tergantung pihak desainer. Nah, dengan pertimbangan nanti area pelayaran untuk berlabuh dan menambat itu bagian bawahnya modelnya apa? Apakah dia itu lumut, apa namanya, lumpur atau gagal, itu tergantung macam-macam dia. Kemudian untuk double bottom, cara double bottom ya, kalau kapal 600 DWT ke atas, tinggi double bottom untuk DWT kurang dari 5.000 ton, H sama dengan B per 15 M, atau H minimal 0,76 M meter. Tinggi double bottom untuk DWT di atas 5.000 ton, H sama dengan B per 15 meter atau 2 meter, mana yang lebih kecil, dengan H minimal 1 meter. Itu untuk DWT 5.000 ton ke atas. Kalau di bawah 5.000 ton, di atas 600 DWT. Kemudian persyaratan double bottom atau double set, wing pallet ya, double hull, lambung ganda. Untuk kapal 5.000 DWT ke atas, lebarnya W, lebar lambung luar, dan lebar wing palletnya, balet luar ya, balet saja wing pallet itu 0,5 ditambah dengan DWT dibagi 20.000 atau 2 meter dengan W minimal 1 meter. Nah, ini yang dahulu kita buat gampang pada saat tugas gambar rencana umum, minimal 2 kali jarak gading. Makanya jarak gadingnya 0,6, maka lebarnya 1,2. Karena dengan asumsi kapalnya sampai 5.000 DWT, maka dihitung bagaimana nanti lebar minimalnya pasti 1 meter. Lebar minimalnya. Karena lebar terbesarnya itu 2 meter. Maka yang paling gampang menghitungnya adalah 2 kali jarak gading. Di mana 2 kali jarak gading di kargo itu kan pasti lebih dari 0,6. Tapi ini nanti ketika sampean kerja nanti cara pendekatan seperti itu tidak boleh dipakai, karena model spiral design itu harus kalau nanti tidak ketemu sekian maka dihitung lagi, tidak ketemu sekian maka dihitung lagi, gitu ya. Kalau di tugas gambar rencana umum dibuat gampang, minimal 2 kali jarak gading lebarnya, lebar balet. Kemudian untuk persyaratan ukuran tangki muat, panjang tangki muat tidak boleh lebih dari 1 meter, tidak boleh lebih dari 10 meter, atau nilai dari tabel 4.24 di bawah mana yang lebih besar. Khusus untuk kapal tongkang dengan DWT kurang dari sama dengan 5.000 DWT, isi masing-masing tangki dibatasi sampai 700 meter kubik, kecuali kapal dipasang lambung ganda dengan persyaratan W 0,4 tambah 2,4 DWT dibagi 2.000 dengan W minimal 0,76. Ini untuk kapal tongkang. Kapal tongkang baik itu tongkang berpenggerak sendiri maupun tongkang yang ditarik. Tapi untuk panjang tangki untuk kapal-kapal merchant ship itu minimal, tidak boleh lebih besar daripada 10 meter. Ini aturan paling jauh ya, karena pada saat kita di tugas gambar rencana umum, ketika panjang tangkinya itu totalnya ini namanya 30 meter atau 50 meter, perhitungannya adalah jika dia membawa kontainer, gitu. Pertimbangan itu minimal bisa masuk 2 kontainer. Kalau di depan sendiri minimal 1 kontainer panjang yang 40 feet, gitu. 20 feet kan tidak bisa, berarti 40 feet ya. Kira-kira di atas 15 meter. Dulu pada saat kita merancang
merancang tugas gambar rencana umum. Akan tapi tabel 4.2.4.4.24 itu yang lebih besar mana? Nah, ini persyaratan ukuran tangki muat ya di DKI ya, di Biro Klasifikasi ya. Number of longitudinal bulkhead within the cargo, namanya cargo-nya 1, 2 sampai lebih. Cara perhitungannya seperti ini di DKI nanti. Nah, pegangan dari surveyor dan pegangan dari drafter itu sama, atau desainer kapal ya, itu sama pegangannya. Keseluruhannya adalah biro klasifikasi. Jika perhitungannya ini tidak teliti ya, gitu, maka marine surveyor atau surveyor itu juga harus menghitung juga. Makanya gambar-gambar dari galangan atau dari konsultan desain itu juga harus dikirim ke pihak biro klasifikasi untuk direview. Nah, salah satu cara untuk mereview gambar ya dari biro klasifikasi yang menjadi dasar dari seorang desainer untuk merancang kapal. Sama perhitungannya. Maka pemeriksaan nanti juga sama. Jadi biro klasifikasi dalam kaitan seorang surveyor untuk biro klasifikasi ya, engineer-nya dalam kaitan perancangan kapal ini itu mereview berdasarkan rule regulasi aturan yang sama dengan cara dengan yang dipakai oleh seorang desainer. Nah, ini aturannya juga ada dan aturan ini yang dipakai tabel 24.1. Kemudian untuk tangki slope tank, yang tangki penyimpanan untuk sisa minyak dan sisa air ya, penyucian tangki. Jadi tangki itu kalau sudah tangki kargo ya, baik tangki kargo maupun tangki bahan bakar, yang kemudian setelah di unloading dikirim ke sana itu, setelah itu dia dicuci ya, setelah dicuci dipompa lagi. Nah, tidak boleh langsung dikeluarkan di laut, tetapi dimasukkan ke dalam tangki slope. Nah, tangki slope ini disyaratkan untuk kapal tongkang 150 GT. Kapasitas tangki slope tidak boleh kurang dari 3% dari kapasitas tangki muat untuk kapal oil tanker yang lebih besar dari 70.000 DWT. Minimal disediakan 2 slope tank. Minimal 2 slope tank. Kalau sampean merancang tugas gambar rencana umum, slope tank ini letaknya di depannya sekat kamar mesin, di kanan dan di kirinya dari ruang pompa. Jadi di kanan dan di kirinya. Yang paling gampang dari perhitungannya itu adalah di tangki WB, wing bulkhead itu ya. Tangki wing yang kanan dan kiri, di atasnya double bottom. Tetapi di samping kanan dan samping kiri dari tangki ruang pompa, di depannya sekat kamar mesin. Nah, itu nanti jika jarak sekat kamar mesin sampai ke sekat dari tangki pompa itu anggap 3 meter, 3 jarak gading atau 4 jarak gading, hitungan apapun nanti pasti lebih dari 3%. Kalau dia dua slope tank P maupun slope tank S, walaupun dia di atasnya tangki di atasnya double bottom, itu pasti nanti ketemunya 3%. Karena jarak sekat rumah pompa itu minimal sekian meter, tergantung tata cara peletakan dari pompa-pompa untuk loading unloading dari tanker. Nah, itu termasuk distribusi minyak dari tangki A, tangki B, tangki depan itu. Itu nanti pasti ketemu di atas 3% tangki slope-nya. Nah, untuk kapal tangki tanker di atas 70.000 DWT itu minimal diisikan 2 slope tank. Artinya di bawah 70.000 DWT pun kalau diberi 2 tangki slope tank juga boleh, gitu ya. Tidak harus 1 slope tank. Nah, slope tank ini nanti setelah di unloading, kemudian dibersihkan tangkinya, setelah semuanya selesai dimasukkan ke slope tank. Nah, slope tank ini baru kemudian boleh dikeluarkan di pelabuhan di mana dia dahulu mengirimkan muatan.
gitu ya, di mana dia ada di muatan, atau di mana pelabuhan yang ada penampungan untuk residu minyak, di mana pelabuhan yang ada penimbunan residu minyak, karena ini air sisa limpahan pencucian tangki tanker ya, tangki minyak itu termasuk limbah B3, barang-barang yang berbahaya. Maka pembuangannya juga harus memenuhi aturan-aturan pembuangan limbah B3. Kemudian untuk dispensasi kepelayaran dalam negeri, ada untuk tanker 50, di atas 50 DWT, single hull, di mana umurnya, usia dari kapalnya kurang dari 22 tahun tidak wajib melaksanakan CAS, Condition Assessment Scheme. Tapi ini pelayarannya dalam negeri ya, Indonesia saja. Untuk anchor di atas 5.000 DWT single hull berbeda Indonesia, umur kapal lebih dari 20 tahun, wajib melakukan CAS, Condition Assessment Scheme. Artinya CAS ini apa ya? Skema asesmen berdasarkan kondisi kapal yang rutin setiap 5 tahun itu, tahunan itu. Ketika docking itu harus ada CAS. Kalau usia kapalnya di atas 20 tahun. Ini untuk tanker yang 5.000 DWT single hull bendera asing wajib melaksanakan aturan double hull sesuai Marpol 7378 berlaku untuk kapal bendera Indonesia yang berlayar ke luar negeri. Nah, ini yang kemudian harus ada yang namanya teknologi reparasi dan konversi. Ya, konversi dari single hull menjadi double hull, tambahkan tadi adanya double hull, adanya tambahan wing barhead. Untuk tanker di atas 5.000 DWT single hull bendera asing yang akan ganti bendera Indonesia atau disewa atau di charter, umur kapal tidak boleh lebih dari 25 tahun sejak penyerahan kapal diberi tenggang waktu sampai berakhir kontrak atau paling lama 5 tahun setelah tanda kontrak. Ini yang kemudian usia kapal itu bisa bertambah lebih dari 25 tahun. Untuk kapal tangki minyak yang digunakan sebagai unit penampungan terapung, FSO atau FSO ya, floating storage offloading, floating storage offloading, bebas aturan double hull setelah poros dan propeller dicabut. Jadi ini contohnya untuk kapal penampung minyak di FSO. Ya. Sebenarnya bukan FSO tapi SPSO di AP One, arah Panawan itu yang di Selat Malaka itu dia tidak double hull tapi single hull. Kapal bekas Norway yang tahun 74 itu single hull. Akan tapi kalau masuk ke kamar mesin dia bekas kapal tanker ya, diubah peruntukan menjadi kapal FSO, penampungan minyak. SPSO ya, karena di atasnya juga ada production dari kapal minyak tambang menjadi minyak yang sudah terolah pertama, masih crude, masih minyak mentah. Nah, karena minyak hasil tambang sangat korosif, dan kemudian dibuang sifat korosifnya itu, tapi tidak murni, nanti harus dibawa lagi ke tempat penjernihan adanya ya di Singapura sana adalah untuk penjernihan minyak. Kemudian kalau kita masuk kamar mesin tuh poros ya ada, propeller nggak ada, mesin juga ada, mesin induk juga nggak ada. Yang ada cuma mesin bantu atau engine ya atau genset ya. Itu aturannya sudah berubah, tidak ada aturan. Akan tapi memang tingkat keselamatannya rendah sekali karena kapal itu kapal diam. Sementara untuk lambung luar itu kan sama sekali tidak ada pelindung. Untuk korosi juga kapal itu kan susah untuk docking. Kalau docking kan pengobaran minyak itu harus dibuntu dahulu, disumbat. Kemudian untuk pemberlakuan revisi Aneks 2 Marpol 73/78 perubahan kategori pencemaran A, B, C, D, dan E menjadi X, Y, dan Z diberlakukan Januari 2007. CPU crude palm oil masuk kategori chemical tanker tipe 2. Ini yang muatan minyak ya. Ini pengetahuan umum saja sebagai pemahaman bahwa pemeriksaan untuk muatan itu juga masuk dalam lingkup pekerjaan dari seorang marine surveyor.
Kemudian persyaratan untuk chemical tanker tipe 2 adalah adanya double bottom. Yang dimana double bottomnya itu B-nya per 15 lebih besar atau 6 meter. Nah, ini salah, bukan 6 meter. 2 meter. 1 meter ya. Diambil nilai yang lebih kecil. 2 meter. Kemudian double side. W ya. Wing bulkhead itu lebih besar dari 760 mm. Ini kalau dia membawa crude palm oil. Nah, kalau dia termasuk chemical tanker tipe 2. Nah, tipe-tipe tanker itu di Biro klasifikasi di volume 2 itu ada kategorisasinya yang di section 24 ya salah, untuk tanker, khusus tanker. Kemudian dispesialisasi untuk pelayaran dalam negeri. Ditunda sampai 1 Januari 2010. Ditunda sampai waktu tertentu asalkan ada spesifikasi muat CPO dari Dirjen Perhubungan Laut. Ada perlat, ada Dirjen Udara, hubungan darat. Nah, ini yang ini sudah berlaku ya, untuk di spesialisasi dalam negeri ini sudah berlaku efektif karena sudah melebihi tanggalnya. Kemudian ini materi terakhir untuk pemeriksaan desain, khususnya untuk hal construction dan juga termasuk perlengkapan kapal ya, perlengkapan utama kapal. Selanjutnya ini adalah pertemuan terakhir sebelum minggu depan UTS. Ini saya kirimkan contoh soal yang nanti dikerjakan khususnya untuk yang material saja, untuk contoh pemeriksaan material. Saya kirimkan ke kirimkan via ini contohan aja, contoh nanti kelompoknya juga kelompok yang reparasi dahulu. Yang kelompok E kelompok teknologi reparasi dan konversi ya. Yang dahulu kan gabung 2 kelas. Nanti sampai kumpulkan selambat-lambatnya pada hari Jumat. Pada hari Jumat jam 4 tidak dalam bentuk tidak dalam bentuk makalah, tapi PPT. Boleh PPT-nya macam-macam. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi pertemuan terakhir ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak.